Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin al-hadis. Sembah sujud pangabdian pamujaan tinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur nu maha welas nu maha asih nu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabat nu ibadah nurutkeun galuh rasulna. Para wargi mewah para sepuh sateu acan sim kuring ngadadar ngaguar sim kuring nadawidi bahasa pangjajab nganggo bahasa Indonesia jalaran ieu geunam catur ieu gempangan ditungkulan ku wargi-wargi urang di luar Jawa Barat khususna nu teu ngartos bahasa Sunda ngalangkungan live streaming di Facebook Ibnu Hajar Media Kalisi Gabah oge Adikro. Ikhwatu iman, bapak-bapak, ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru terkhusus para sesepuh Ustaz Anwar dan para ketua serta jajaran taskil PC hingga PJ Persis dan otonom bersama lembaga-lembaga pendukung pesantren PZU Brigade Persis di Kecamatan Katapang. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudrah iradah serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala keluarga besar Persis Katapang, baik bapak ibu yang bisa hadir secara langsung di majelis ini maupun yang tetap setia mengikuti kajian di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Ibnu Hajar Media Sigabah dan juga Adikro. Materi kajian Bapak Ibu seperti yang telah dipublikasikan di media, yaitu kita akan menelaah salah satu ajaran di dalam Islam yang berkenaan dengan urusan nasbul imamah, menegakkan kepemimpinan dan ikhtiar imam memilih pemimpin. Pertama yang ingin disampaikan bahwa memilih pemimpin dalam Islam tampaknya berbeda dengan konsep umum. Sebab yang saya dapatkan ya sejak kecil, memilih pemimpin itu pilihan, padahal di Islam mah kewajiban. Saya ulangi, memilih pemimpin dalam Islam bukan pilihan tapi kewajiban. Bedanya apa? Ari pilihan mah nya kumaha saya we. Nah kalau hukumnya kewajiban tidak boleh kumaha saya, kudu kumaha Islam. Betapa cara berpikir ini sangat mempengaruhi, sehingga mohon maaf tidak sedikit orang yang acuh terhadap persoalan kepemimpinan. Untuk apa hukum memilih pemimpin ini? Tujuannya menegakkan imamah imaroh. Jadi imamah imaroh itu institusi kepemimpinan, nggak mungkin bisa berjalan efektif
tidak mungkin bisa tegak tanpa ada imam sebagai nakoda. Tetapi kewajiban yang dimaksud bukan kewajiban individu yang disebut fardu ain, tapi kewajiban yang disebut fardu kifayah, kewajiban kolektif, sama hukumnya seperti ngurus jenazah gitu. Saya kira orang Katapang sudah terlalu akrab dengan konsep wajib kifayah. Saya tak akan mengurai secara detail, ini hanya mengingatkan. Wajib kifayah teh Bapak Ibu, lamun eueuh nu migawe kabeh dosa. Saupami tos aya sawatara sebagian yang melakukan, maka yang tidak melakukan bebas dari tuntutan. Itulah yang namanya wajib kifayah. Berdasarkan ketentuan dasar demikian, pada dasarnya memilah pemimpin sebetulnya wajib oleh perwakilan, teu kudu kabeh gitu. Datos aya, itu hukum asal yang disebut fardu kifayah. Jadi nu penting aya nu ngawakilan, ada yang melakukan, maka pada dasarnya tidak semua masyarakat harus memilih gitu. Itu hukum asal. Jadi al aslu fil milihi gitu. Itu bahasa Arab tuh. Al aslu fil milihi al wakilu. Islam menawarkan konsep perwakilan. Itulah yang dilakukan pada muscab, musda, muswil, muktamar. Kan tidak semua anggota Persis seluruh dunia, sabar anggota Persis dunia gitu. Banyak kan? Hitung lah tadi di korting 5 juta we gitu. Kabayang lamun hadir kabeh di arena muktamar. Ya. Ngayakeun konsumsi mah gampil, tapi tadi miceuna rek di mana eta nu riweuh gitu. Da insyaallah konsumsi mah katangani, tapi engke rek miceuna di mana? Dalam waktu bersamaan WC muda gitu. Maka dilakukanlah perwakilan, teu sadayana hadir di PW, di PD, bahkan mungkin di PC kan sama musab kan, tidak semua anggota hadir kan. Nah itulah yang disebut praktek wajib kifayah, yaitu diwakili atau ada yang melakukan, maka yang tidak melakukan hukumnya adalah bebas dari tuntutan atanapi teu dosa. Itu hukum asal. Oke? Nah, nanti jadi wajib ain gitu. Ini tak ubahnya dalam peristiwa jihad gitu. Punten Bapak Ibu, jihad fisabilillah dalam bentuk kital angkat senjata henteu wajib kabeh ke orang Islam, sebab saprak lobaan riweuh gitu. Komo kitu mah waktuna perang kakara diajar ngasah bedog, waktuna rek perang kakara diajar maneh atau pugu begitu perang teh kalakah bujur babaturan nu keuna gitu. Maka tidak mungkin jihad itu dilakukan sembarang orang, harus oleh orang-orang yang ahli. Maka tidak boleh setiap orang angkat senjata, apalagi membunuh musuh. Itu hukum asal. Tapi suatu saat bisa berubah menjadi wajib ain. Ketika umat Islam diserang, tidak mungkin nunggu brigade nu jumlahna saeutik. Kaburu beak lamun kahuruan teh mah manya nungguan damkar nyalila nyamacet can saat caina atau kaburu beak, maka jadi wajib ain menurut kemampuan masing-masing. Nu mampu ngangkat cowet ku cowet baledog tarangna sah gitu teh. Atau ibu mah da teu bisa ngangkat senjata, bisana tadi ku paragi masak sah. Itu wajib ain ketika situasi dan kondisi tertentu. Nah maka sekali lagi, hukum asal memilih pemimpin wajib kifayah cukup oleh beberapa orang
Yang penting target nasbul imamah wal imaroh tercipta, tapi suatu saat bisa jadi berubah menjadi wajib ain. Semua kaum muslimin harus terlibat langsung di dalam pemilihan. Itulah kurang lebih Bapak Ibu keputusan memilih pemimpin, khususnya yang telah ditetapkan di lingkungan persatuan Islam. Mana dalilnya? Dalilnya sederhana Bapak Ibu, dan ini seringkali kita lupakan, yaitu hanya dalam event sapar, Pak. Kepemimpinan mah bisa permanen 3 tahun 5 tahun. Ieu mah sapar wae kudu aya amir sapar, sajabat ti amir supir. Anu sakapeung mah hila punten, Pak. Lamun orang sapar nya punten umum ya, satu nu diperhatikan tempat wisatana pasti eta, dua ongkosna, tilu busna, opat bekalna. Jarang ngobrolkeun tentang saha amir sapar pamimpinna. Padahal ngangkat amir sapar ngan sakadar sapar wajib kifayah kudu aya. Contoh sederhana kumaha coba? Ieu mah orang ngobrolkeun bab dahar weh, rombongan sapar. Nu hiji hayang dahar di Padadang rumah makan Padang. Nu hiji hayang di warteg. Nu hiji hayang tadi di Maicih. Kira-kira supir kudu turun di mana? Supir akhirnya pusing turun sorangan, urus koolangan gitu. Lamun teu aya kepemimpinan gitu, ngan sakadar urusan al betengu, al pitaiu. Naon pitaiu? Pitayen kudu aya imam. Komo ieu hirup permanen 3 tahun 5 tahun, kacau kalau tidak ada kepemimpinan. Maka Nabi menetapkan dasar kepemimpinan oleh realitas sosial yang sederhana. Urusan sekedar sapar wae cek kasar nama anungan paling ge sapar da masa parangna pasti kan ada limitatif, kan ada batas. Kudu aya kepemimpinan komo nu hirup mang tahun-tahun. Itulah dalilnya bahwa yang wajib memilih pemimpin tidak mungkin kabeh makmum jadi imam atau kabeh jadi makmum tanpa imam, harus ada yang mewakili. Dalil nate kieu Pak, fal yu'ammiru ahadahu, angkatlah oleh kalian salah seorang. Itulah dalil wajib kifayah. Bahkan punten Bapak Ibu, boleh jadi safar yang dilakukan oleh kaum muslimin tidaklah berkah, tidak mendapatkan limpahan rahmat karena ada syariat safar yang tidak diwajibkan. Poho gitu, tapi poho nate mineng, manya ya poho rutin. Nah, maka kata Nabi, tidak halal kalau seseorang bepergian di muka bumi kecuali dia harus mengangkat seorang jadi imam. Oke, bahasa budak marek disebut tadi tour leader lah, apa terserah lah gitu. Pokoknya mah kudu aya seseorang yang ditaati. Komo gitu mah buru tepanjang siga simkuring lintas Sumatera kan 5000 km gitu kan, 12 hari. Wah bu itu teh nu hiji tadi hayang buru eureun, nu hiji kagok engke dewe eureunna di ditu gitu. Cek kudu nu mana pemimpin hadir, cek aing ngajedog kan gitu bu, atawa tuluy itu. Nah itulah kepemimpinan. Sekali lagi, cara berpikir ini terkadang belum merata karena kadung pikiran kita lebih dicocoki oleh pemikiran dunia kepemimpinan itu. Mata kue hare-hare engke di mana waktuna musab sakapeung mah gitu pasurung-surung sama lamun geus kaalaman dina salat imam jongklok namina gitu. Ieu na imam jongklok gitu. Lantaran muqomit, tukang komat hidang teuing.
Jol komat begitu. Ari imam can siap. Tungtung nama imam jongklok atuh kan kabayang lamun dina kahidupan nakodana imam jongklok gitu. Nah itu tidak boleh terjadi dalam Islam. Kepemimpinan tidak hadir dari ruang kosong. Kepemimpinan menurut Islam tidak hadir dari ruang hampa, tapi harus tercipta oleh kesadaran para makmum akan pentingnya kepemimpinan seperti ini. Oke? Lantas siapa yang harus jadi pemimpin? Dalam bahasa Dewan Hizbah, di dalam sidang tanggal 22 April tahun 2007, Dewan Hizbah telah memberikan panduan nu disebut kriteria pemimpin mah kudu seideal mungkin, yang dalam rumusan sederhana 4 gitu Bu. 1 sidik. Ari sidik teh naon Bu? Jujur. Pemimpin itu tidak boleh banyak bertopeng. Jujur, terutama berkenaan dengan amanah imamah kepemimpinannya. 2 tablik. Tablik teh sanes pemimpin kudu bisa ceramah. Urang mah ngartoskeun tablik teh bisa disangka ketua PCT kudu bisa ceramah sanes. Tablik itu bahasa urang mah disebut aktif, inspiratif, menyampaikan kebenaran. Entong si eta ternyata mah bisa ceramah gitu. Bukan kriteria jadi mubalig mah, tapi tablik itu sifat aktif, inspiratif, aspiratif, menyampaikan kebenaran. Cek kasar nama jalmina entong heurin kuletah. Setiap kebenaran, kebijakan itu harus disampaikan. Sok sanajan dirinya secara status sosial make duduk ku tukang ngangon, ari makmumna di bareno anger we, walaupun dia seorang hamba sahaya hideung. Cek Nabi mah nu kriting galing tipe pereket gitu, galing lempeng siga nyere. Sanajan tadi gegeden wungkul harus tablik. Itulah sifat pemimpin. Kemudian amanah, berarti dia tidak khianat. Yang terakhir fatonah, dia cerdas. Nah jadi sekali lagi Bapak Ibu, ideal kriteria pemimpin itu harus mencari yang ideal. Entong pemimpin jol ujug-ujug atuh da eueuh deui, eta mah pemimpin tidak gor. Di Islam mah tidak boleh pemimpin udah geula nu paling ideal. Al aula fal aula, the best in the best, yang terbaik di antara yang terbaik. Kitu patah nu sebut kriteria teh. Dalilna mana? Yakin ke orang katapang mah komo ku ibu mah tos katambul da ibu mah hafalana ge 34 juz atuh. Bakat ku hafid tos akrab dah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 55-56, atau dalam hadis yang disabdakan Rasul antara lain dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Siapapun dia, status sosial serendah apapun, selama dia diangkat oleh kaum muslimin maka wajib ditaati selama tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya. Daya itu sekali lagi hanya mewakili dari sekian banyak dalil. Nah akhirnya Kang Nardi enggak dicek deh di panduan Jam'iyah, diterbitkanlah buku panduan hidup berjamaah dan buku panduan siasah PP Persis serta keputusan Dewan Hizbah tentang kriteria pemimpin. Nah dirinci Bu di buku teh gitu Pak, kieu pemimpin cek Persis tah laki-laki
selama ada laki-laki, perempuan tidak boleh jadi pemimpin untuk publik. 2. Mukhlis, ikhlas, cerdas dan sehat. 6. Tawadu, selanjutnya penyantun, kemudian kasih sayang, lanjut lembut dan ramah, berani dan sportif, dan lain-lain. Intinya menurut Dewan Hizbah, kriteria seorang imam, kriteria seorang pemimpin dapat ditetapkan seideal mungkin. Nabat kudu ideal karena ia pelanjut para nabi dan pemegang sultoh atau kekuasaan yang bertugas bukan sekedar mengatur dunia, tapi tugas pemimpin punya kewajiban melindungi urusan agama. Sudah tah, sok tetapkan, cari heula yang terbaik, yang memenuhi kriteria. Tapi dalam kenyataan belum tentu selalu ada yang komplit gitu. Maka kata Dewan Hizbah, jika dalam realitasnya sulit ditemukan sosok pemimpin ideal yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan seperti tadi yang disebutkan, maka pilihlah seseorang henteu ari komplit mah, tapi agak mendekati. Oke, hal ini sesuai dengan kaidah hukum malayudroku kulluh layutroku kulluh. Neneangan nu kumplit eueuh, pedah eueuh nu kumplit, kajian eueuh pamimpin, bukan begitu gitu. Jadi malayudroku kulluh, sesuatu yang tidak didapat secara keseluruhan, layutruku kuluh, jangan lantas ditinggalkan, pedah eueuh nu ideal, tetapi pilihlah yang paling mendekati. Oke, sami contoh. Ini hanya ilustrasi, mumpung laib. Teli babu. Andai kata ilustrasi imam itu jagong, oke, semua sepakat pilihan teh kudu jagong. Tapi realitasna teu aya jagong nu murni. Nu hiji aya jagong tai kotokan, nu kadua aya tai kotok jagongan. Halo Ibu Araya itu? Ibu Araya? Kurang tarik? Aya Ibu? Siap, berarti tenunutan. Sekali deui tingali. Nu disebut kriteria jagong komplit tak ideal, pek teh eueuh. Nu aya teh jagong, nu aya tai kotokan, nu kadua tai kotok, nu aya jagongan. Kade milih teh milih jagong, lain milih tai ono. Itulah yang dimaksud milih jagong murni teu aya. Dihadapkan pada hal yang seperti ini, tentu memilih tadi jagong nu aya tai kotokan lebih baik daripada eueuh pamimpin pedah eueuh jagong murni. Komo kitu memilih tai kotok nu aya jagongan gitu. Nah itulah sekali lagi Bapak Ibu. Jadi ketentuan kriteria mah kudu ideal dan tanggung jawabna lain sakadar di dunia, seperti pemilihan RT. Entong kieu pedah kieu lah ada bae urusan RT teu tiasa Pak, da anger urusan RT ge ada hubungan dengan urusan keagamaan, urusan amanah. Oke? Maka sedapat mungkin RT di bagian titik PC ikut memberikan rekomendasi. Taker RT ieu si anu naha lantaran hafid Qur'ana 34 juz gitu kan. Oh 5 tingali aya diskonan hiji. Ditempatkan pek teh realitana eueuh nu kitu diuihkeun we ka warga, cek urang teh ka warga, sok pilih RT teh komplit mah teu aya tapi paling minimal. Urang mah sanes kitu, hubungan ka RT teh lamun urusan KTP gitu, geus we sakitueun. Atuh puguh sangeunahna orang Syiah, NII ngadudutan urusan RT da urangna acuh engke di mana ngabeledug siga kamari baum panci
RT nu kabelejog lantaran teu pernah ngontrol kos-kosan. Tuh betapa penting tadi posisi RT. Anggar we pihak keamanan negara ge ka RT heula. Sanajan posisina sakapeung asa saliwat, itu contoh Pak. Jadi membicarakan pimpinan tong jol kabayang we tadi negara bupati. Ada di depan mata kita kepemimpinan yang harus kita kelola. Di internal aya PJ, aya tingkat tadi di warga RT RW, itu bagian dari imamah yang memang harus kita kelola. Untuk apa? Agama terjaga, urusan dunia akan terawat terlaksana. Ngan sakitu tujuan kepemimpinan mah gitu. Dah ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya kira inilah yang akan selalu kami ingatkan. Peran penting pimpinan Jam'iyah khususnya di lingkungan Persis. Dari mulai ketua umum sampai kepemimpinan jenjang di bawahnya, maka dituntut untuk memberikan bimbingan yang kita sebut dengan edukasi politik. Oke, edukasi tentang itu teh peryogi Pak. Bahkan orang mah diajarkan timimiti lebet ka bilik suara nawae malaikat aya. Bisi disangka malaikat mah teu asup ka bilik suara gitu. Aya pan hadir. Ari kitu mah keur urusan agama leket asa aya malaikat teh gitu. Begitu urusan dunia mah seakan-akan teh eueuh. Pan eta teh sok ngaganggu atuh urang atuh. Da rasaan mah kitu Pak. Padahal mah asup nawae tadi bade naon malaikat apaleun. Tuh cenah si ibu tadi nyoblosan make paku. Cek malaikat teh apaleun bade naon urang. Maka penting diedukasi. Begitu masuk tadi ka bilik suara teh tidak hadir dengan kebingungan, tapi justru dengan semangat optimis hayang turut serta jihad ngan sakadar jihadna al coblosu gitu. Eta teh jihad Pak. Nabi kabari Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu tah pakuna teh Pak. Komo bari ambak maka jelema eta oh gitu Pak. Nah, inilah yang sekali lagi bagian-bagian peran dan fungsi Jam'iyah, bahwa Persis bukan partai politik. Persis itu bukan kekuatan politik formal, tetapi memiliki fungsi dan peran penting sebagai mitra, terutama melakukan pencerdasan dan pencerahan di kalangan umat, sehingga mohon maaf jangan sampai umat hanya dijadikan esteger. Ya no esteger? Bu tahu esteger? Datara aya lamun imah geus beres estegerna dikakamarkeun. Ya Bu, samemeh ngabangun mah butuh ka esteger, tapi begitu geus beres bangunan dirawat, diasupkeun tadi ke kamar teh aya. Nah, umat jangan sampai sekadar esteger. Maka umat perlu dicerahkan. Umat perlu ditingkatkan pemahaman, nya tuh Bu minimal Bu. Ulah unggal tadi erek aya pemilihan ditawar dengan 50.000 we atuh cik naik kelas gitu Bu. Ima atuh Bu anger 50.000 naik kelas atau mulai tadi 500 juta atau gitu pan. Nah 500 juta mah ada di pikiran heula. Patuan lagi bisa dipesen. Ngobrol di tukang 10% atau itu Pak. Jadi karena dianggapna sederhana daek dipeser 50.000. Itu contoh. Tak kemah orang tingkatkan kemampuan umat teh. Sorry bro, biar miskin asal sombong. Bener saya teh butuh duit tapi di kieu-kieu make heulaanan boga harga diri. Sebab urusan milih memilih lain tanggung jawab anjeun tapi tanggung jawabna ka Allah. Pan eta teh Bu tauhid tingkat tinggi dina urusan pemilihan kan can merata Bu. Komo kitu mah ku serangan pajar gitu kan. Waduh eta teh. Ulah Bu minimal cek sim kuring oge lamun teh mah ada setan yang mengganggu atau setan teh kelas luhur minimal rek ngagoda urang teh pusa heula 1000 setan teh nepi ka luat leet ieu mah setanna bari peureum dijalikeun urang teh labu atuh rendah pisan atuh harga diri urang. Inilah yang terjadi Bu. Maka sekali lagi peran dan fungsi kita dalam tadi
bahasa legek orang Katapang, mengedukasi dan mengadvokasi. Itu perlu untuk terus kita gelorakan, tiada lain agar keselamatan agama dan ketertiban dunia bisa terwujud paling tidak di lingkungan kita masing-masing. Akhirnya Bapak Ibu, karena waktu jua yang memisahkan kita, saya mohon pamit sekaligus mohon doa. Insya Allah di bulan Februari Ahad keempat, sekiranya Allah mengizinkan, saya absen karena setelah bulan Agustus dilanjut Desember kembali mendapat amanah untuk rihlah ilmiah ke Yordania, Israel dan Palestina. Nah, jadi kemungkinan absen ya Februari itu. Saya mohon doanya begini Bu. Pertama, ada 3 sasaran yang ingin kita dapatkan, mudah-mudahan bisa dibawa ke Katapang. 1, pohon gorkod ya. Jadi benda di dunia di akhir zaman satu-satunya yang jadi pelindung Yahudi dari gempuran kaum muslimin adalah pohon gorkod. Nah, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan, hoyong nyanak bibitna urang pelak di Katapang gitu. Engke orang pelajari jero nate aya naon pohon gorkod sampai batu kai nyarita, he muslim aya Yahudi tukangan aing, tapi pohon gorkod melindungi mereka. 2, hoyong terang di mana Babulud, tempat modarna Dajjal dibunuh ku Nabi Isa. Walaupun analisa sementara berada di kawasan Ben Gurion Airport, Bandara Internasional Ben Gurion yang dulu pangkalan militer Israel. Nah, yang ketiga, tampaknya tidak bisa sekarang, orang Bapak Ibu orang Katapang, orang ngabring, orang nimbal ke di Tursina. Nah, sapi betina Al-Baqarah. Jadi sorry bro, sapi jantan tadi disebut-sebut. Al-Baqarah itu sapi betina, disebutkan warnanya kekuning-kuningan. Tingali Bapak Ibu, jumlah ayat surat Al-Baqarah 280 genep, tapi nu ngobrolkeun sapina moal leuwih ti 40 bahkan kurang. Jadi hanya secuil tapi menginspirasi tema besar Al-Baqarah. Maka bagi saya Bapak Ibu, membicarakan sapi di Al-Baqarah itu bukan sekedar urusan ideologi, tapi di situ ada urusan politis, ada urusan bisnis yang luar biasa. Nah, saya kemarin konsultasi dengan tim lapangan, di mana posisi ieu teh minimal kandangna hayang nyandak pedetna keur Katapang. Urang kembangkeun di Katapang ngabibit. Nah, maka tim lapangan hasil rapat kemarin, Ustadz kami tidak janji kalau sekarang, sebab posisinya agak jauh dari Israel, ada pada perbatasan Mesir, berangkatnya harus dari Tursina. Nah, mudah-mudahan dalam episode berikutnya saya ditemani oleh Bapak Ibu. Oke, kita umroh backpacker. Nah, jadi camping di Gua Hiro, camping di Gua Sur. Bahkan tadi ayat setoran peperiheun tadi 30 juz teu mampu, urang juz 30. Pulang dari situ tah mudah-mudahan tiasa kasisir. Nah, jadi itulah Bapak Ibu, saya mohon doa mudah-mudahan kami tanggal 21 insya Allah kami berangkat, dimudahkan dalam perjalanan. Kemudian tadi beribu manfaat kami dapatkan hingga nanti pulang ke tanah air kita bertemu kembali di bulan Maret. Nah, mudah-mudahan oleh-olehnya bisa kita bedah bersama. Tapi sementara simkuring terjanji nyanak dajal macan bisa. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.